Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Abian dengan NPM 2317051. Di sini saya akan membuat video penjelasan dari kuis 2 mata kuliah Artificial Intelligence saya. Karena di sini NPM saya ganjil, di sini saya ke bagian forward chaining. Pertama, apa sih itu pengertiannya? Jadi forward chaining itu bekerja dari data atau fakta yang sudah diketahui, lalu menggunakan aturan-aturan yang ada untuk menelusuri dan menemukan kesimpulan atau solusi. Komponen-komponennya meliputi yang pertama ada knowledge base, itu tempat menyimpan semua fakta dan aturannya. Lalu ada inference engine, jadi mesin ini mencocokkan fakta yang tersedia dari rules if. Jika cocok, maka bagian dari then-nya akan dijadikan fakta baru ke knowledge base-nya. Lalu ada working memory. Di sini menyimpan fakta-fakta sementara yang diproses dan hasil penalaran. Lalu yang terakhir ada user interface-nya untuk input data awal dari pengguna dan menampilkan kesimpulan. Jadi cara kerja forward chaining itu yang pertama adalah input fakta awal. Di sini sistem menerima fakta awal yang dimasukkan oleh user. Lalu pencocokan rules. Mesin penalaran mencari aturan if then yang bagian if-nya cocok dengan fakta yang ada di awal. Lalu penambahan fakta. Jika ada aturan yang cocok, bagian then-nya akan ditambahkan sebagai fakta yang baru. Lalu yang terakhir iterasi. Jadi langkah 2 dan 3 itu diulangi hingga mencapai dead end, yaitu tidak ada fakta yang cocok dengan aturan atau ditemukan kesimpulan yang sudah ditentukan. Jadi studi kasus saya di sini adalah diagnosis masalah mobil. Untuk komponen-komponennya ada 5 fakta awal, yaitu mobil tidak bisa di starter, lalu lampu dashboard menyala lemah, mesin tidak mengeluarkan suara saat di starter, aki sudah lama tidak diganti, dan cuaca sangat dingin. Untuk rules if then-nya, if mobil tidak bisa di starter and lampu dashboard menyala lemah, then aki lemah. If aki lemah and mesin tidak mengeluarkan suara saat di starter, then kemungkinan aki soak. If aki soak and aki sudah lama tidak diganti, then aki harus diganti. If mobil tidak bisa di starter and cuaca sangat dingin, dan kemungkinan masalah sistem starter karena suhu. If lampu dashboard mati total, dan kemungkinan kabel aki lepas. If aki lemah, dan coba lakukan jump start. Jadi di sini ada 4 aturan if and dan 2 aturan then, yang totalnya ada 6. Jadi alur penalarannya itu di sini ada 5 fakta awal yang tadi di knowledge base-nya, dan kita simak aturan-aturan yang ada di sini. Jadi di fakta awal mobil tidak bisa di starter dan lampu dashboard menyala lemah cocok dengan aturan pertama, yaitu aki lemah. Jadi di knowledge base-nya ini kita tambahkan fakta baru, yaitu aki lemah. Nah, lalu mesin tidak mengeluarkan suara saat di starter, dan aki lemah. Tadi ada aki lemah di sini sebagai fakta baru. Maka ada ditambahkan fakta baru lagi sesuai aturan kedua, yaitu kemungkinan aki soak. Tambahkan aki soak. Lalu kita cari lagi dari fakta-fakta yang ada di sini dan dicocokkan dengan aturannya. If aki soak dan aki sudah lama tidak diganti, maka then aki harus diganti. Tambahkan aki harus diganti.
Lalu ada lagi fakta awal mobil tidak bisa di starter dengan cuaca sangat dingin, maka cocok dengan aturan kelima. Dan kemungkinan masalah sistem starter karena suhu dingin. Lalu kita cek lagi apakah ada yang sama. Nah, if aki lemah, dan coba lakukan jump start. Coba lakukan jump start. Nah, sepertinya tidak ada yang cocok lagi, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari hasil-hasil yang sudah ada di sini. Jadi hasil yang pertama itu kemungkinan akinya lemah. Karena kemungkinan akinya lemah, jadi kita untuk tindakan awal bisa coba lakukan jump start. Nah, jika masih tidak bisa, maka kemungkinan akinya shock. Kalau masih tidak bisa di jump start, berarti aki shock. Lalu jika akinya shock, maka tindakannya adalah aki harus diganti. Tapi ada kemungkinan lain di sini karena cuacanya sangat dingin. Jadi ada kemungkinan lagi, itu masalah starter karena suhu. Nah, jadi ini kesimpulannya. Berdasarkan fakta awal yang menghasilkan fakta baru lalu dikombinasikan lagi. Jadi kesimpulan awal kenapa mobil kita tidak menyala, itu yang pertama kita lakukan, kita bisa coba jump start. Nah, jump start ini mengindikasikan kalau akinya lemah. Jadi kalau mobilnya masih tidak bisa di jump start, itu artinya aki mobil Anda shock. Dan kalau akinya shock itu harus diganti. Nah, tapi ada kemungkinan lain, jika dibawa ke bengkel ternyata tidak harus ganti aki, itu berarti kemungkinannya adalah starternya bermasalah karena suhu yang sangat rendah. Saya kira sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.